menuntun kami senantiasa dalam firman-Mu, dalam sabda-Mu, dalam ketetapan hukum-hukum-Mu bagi kehidupan kami, ya Tuhan. Dan kami telah berjanji di hadapan-Mu, Tuhan. Kiranya kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Kami yang hilang daripadamu, Engkau telah memilih kami untuk menjadi bagian dalam kerajaan-Mu, dalam misimu yang besar, dalam kuasa-Mu untuk menaklukkan dunia ini, sehingga nama Engkau yang terus diagungkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, merenungkan dan melakukannya. Mohon petunjuk dan penuntun daripada Roh Kudus, sehingga firman yang boleh kami baca bersama mendatangkan kekuatan dan juga perjalanan hidup kami berkenan di hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Sekali lagi saya berucap syukur atas kemurahan Tuhan dan kasih atas undangan daripada hambanya kita untuk berbagi firman Tuhan. Baik, firman Tuhan hari ini Tuhan nyatakan bagi kita di dalam Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan, Markus 1 ayat 16 sampai 20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Amin. Ini satu kisah yang dicatat dalam Injil dari Matius, Markus, Lukas, dalam tiga Injil ini, bahwa kita tahu bahwa latar belakang Injil yang paling mendekati dengan kisah kehadiran Kristus di tengah-tengah bangsa Israel, bahkan yang berada di dunia, adalah Injil Markus. Bersalah sekitar 30 tahun setelah kejadian peristiwa yang besar yang merubah dunia, yaitu dengan kehadiran Kristus dan juga kematian dan kebangkitan Kristus. Kita mau melihat apa yang menjadi hal yang menjadi panduan di mana Kristus hadir di tengah-tengah kaum bangsa Israel pada waktu itu dan memilih murid-murid yang pertama. Kita tahu bahwa kehadiran Kristus dengan latar belakang dia sebagai guru, pun memang ada tradisi mengatakan dia juga seorang tukang kayu, karena Yusuf terindikasi bahwa sebagai tukang kayu atau tukang perabot. Kita mau melihat situasi apa yang terjadi pada saat dia memilih murid-murid yang pertama dengan latar belakang sebagai penjala ikan atau nelayan. Tapi juga bukan hanya sebagai penjala ikan dan nelayan, tapi
dengan situasi budaya politik yang ada pada saat itu tidak begitu menguntungkan bagi bangsa Israel, terutama murid-murid. Yang pertama dia memilih. Dan pada saat kehadiran Yesus dengan usia 30 untuk memulai awal pelayanannya, dia sudah dikenal sebagai guru, sebagai di mana Lukas mencatat bahwa dia dengan umur yang masih belia, tapi dia bisa berdialog dengan para ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Dengan status Yesus sebagai guru, dia datang kepada murid-murid yang pertama dan dia mau memilih mereka. Itu menjadi satu uh, awal yang mungkin uh, hal yang sangat baru pada waktu itu, karena mereka sedang terhimpit dengan latar belakangnya bahwa bangsa Israel sedang dijajah oleh Romawi. Bagaimana keadaan ekonomi yang susah, bahkan juga mereka dengan statusnya mereka sebagai nelayan, itu mungkin suatu pekerjaan yang uh, kalangan orang yang di bawah, bahkan juga mungkin secara rohani mereka juga banyak belum mengerti tentang hukum-hukum Taurat, karena ada perbedaan di mana di dalam tatanan pada waktu itu, dalam latar belakangnya ada kaum Farisi, Saduki, Nesia, Zelot, di mana kelompok-kelompok ini uh, memiliki ciri yang berbeda. Sehingga kenapa saya bicara tentang latar belakang sedikit tentang murid-murid ini, supaya kita mendapat gambaran yang utuh. Waktu mereka sedang dalam keadaan seperti itu, tertekan, hidup seperti biasa, ya sudah kerja, bangun pagi, nelayan, makan, tidur, seperti hilang harapan karena mereka belum menemukan satu jalan atau suatu harapan yang baru dengan situasi yang ada pada waktu itu. Tetapi saat Yesus datang kepada mereka, pada saat Yesus yang beranjak duluan untuk menghampiri mereka dengan memanggil mereka dengan otoritas Tuhan, otoritas sebagai guru, sebagai rabi, sebagai orang yang berkuasa, dia langsung datang kepada para murid-murid. Itu membuat mereka satu hal sangat dihargai. Kalangan mereka di bawah, tidak ada satupun rabi-rabi pada waktu itu dicatat tentang budaya seorang Farisi, Saduki, ataupun ahli-ahli Taurat lain akan datang kepada orang-orang kalangan di bawah atau orang-orang yang tidak mau belajar tentang Taurat. Bayangkan mereka sedang, kalau orang mau belajar Taurat harus datang ke Bait Allah ataupun mendengarkan kajian daripada ulama-ulama pada waktu itu. Tapi Yesus tidak. Yesus melakukan sesuatu yang baru bagi mereka. Dan ada satu hal yang membuat mungkin, ini saya berkata mungkin, bahwa mereka memiliki rasa kebanggaan tersendiri. Seorang rabi memanggil mereka untuk jadi pengikut mereka. Padahal mereka tidak begitu, tidak memikirkan hal-hal lagi atau perhitungan. Orang ini tiba-tiba datang suruh untuk kita menjadi pengikut dia, menjala manusia. Makan dari mana atau apa. Mereka tidak memikirkan itu lagi. Ada pertimbangan-pertimbangan yang lain untuk menghalangi secara manusia. Kita udah hidup begini, ya udah gini aja lah, nggak usah berubah-berubah lagi. Tapi pada saat Yesus datang, mereka berubah. Merasa mereka dihargai. Mereka sangat rasa ada kebanggaan, sesuatu yang baru untuk dekatkan diri kepada seorang rabi, seorang guru, seorang yang sungguh-sungguh mengerti tentang hukum-hukum Tuhan. Dan yang menarik di ayat 17 ini, kalau dalam bahasa aslinya ini diterjemahkan LAI begini, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kalau bahasa aslinya dibilang begini, mari ikutlah aku dan kamu akan kubentuk. Ada proses. Mau nggak aku jadi kayak membentuk kamu, mengajari kamu untuk menjadi penjala manusia. Salah satu faktor
Mereka mungkin begitu langsung cepat mengikuti Kristus karena mereka sendiri punya latar belakang seorang penjala ikan, mempunyai paling tidak sudah ada gambaran pondasinya untuk melakukan dengan kata menjala itu sudah ada gambaran. Tapi ternyata mereka, Tuhan bilang, Tuhan yang akan proses mereka. Tuhan yang akan memberikan mereka arahan yang jelas bagaimana menjala manusia dengan cara Tuhan. Yang begitu luar biasa, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Begitu cepat mereka berubah. Begitu cepat mereka meninggalkan, melupakan segala kebiasaan, melupakan segala hal-hal yang rutinitas dalam penafsiran dan juga gambaran tentang murid-murid ini. Sekitar mereka baru umur-umur mungkin Gen Z pada zaman itulah, umur 20 sampai 30. Mungkin Petrus yang paling usia di atas teman-teman yang lain karena dalam Alkitab mencatat dia sudah berkeluarga. Begitu luar biasa dengan cara Tuhan dengan datang mengatakan, memanggil mereka untuk mengikut sebagai penjala manusia. Jadi inti daripada kehadiran Tuhan selalu membawa perubahan yang besar. Terutama dalam pola hidup kita, cara hidup kita, cara berpikir kita. Dan harapan Tuhan bukan harapan untuk menjadi masuk surga saja. Tapi Tuhan mau merubah mereka. Seperti yang tadi saya sampaikan di ayat 17, bahwa bahasanya diterjemahkan seharusnya, aku mau memproses engkau. Aku akan mau mengajar engkau, membentuk engkau menjadi penjala manusia. Dan ini hal yang baru. Jadi kehadiran Tuhan itu selalu senantiasa membawa kita kepada hal-hal yang baru. Tetapi bukan menafikan hal-hal yang sudah Tuhan berikan sebelumnya kepada kita. Karena saat kita Tuhan izinkan hadir di bumi, senantiasa Tuhan sudah mempersiapkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita nyatakan bagi dunia. Jadi kita senantiasa harus bersyukur dapat Tuhan memilih kita sebagaimana dia memilih murid-muridnya pada waktu itu. Dengan tujuannya membentuk mereka. Dan dengan konsekuensi kita harus meninggalkan semua hal-hal yang mungkin sebagai rutinitas yang menjadi fondasi kita untuk hidup. Seperti murid-murid itu, seperti itu aja. Siklus kehidupannya seperti itu, bangun pagi ketemu orang A, B, C, sudah menjala, pulang, tidur, makan, dan seperti itu aja. Tapi Tuhan mau menyatakan hal yang lain. Yang pertama, Tuhan membentuk kita, mau membentuk kita sebagai penjala. Apa sih prinsip-prinsip sebagai penjala manusia? Yaitu ada kesabaran, harus tahan badai, apapun itu. Seorang pelaut, seorang nelayan, dia tidak jijik dengan amis. Dia harus masuk kepada semua kehidupan apa yang sudah Tuhan. Jadi Tuhan memilih kita untuk melepaskan semua itu. Cara pandang kita, walaupun terkadang kita masih melakukan hal yang seperti murid-murid itu juga Tuhan pilih. Tapi Tuhan mau membawa kita. Karena bukan hanya tujuan Tuhan sudah percaya aku, ikut aku masuk surga. Tidak seperti itu. Ayat mengatakan, aku mau membentuk engkau. Jadi bersyukur saat ini kita menjadi murid-murid yang sedang dibentuk. Mungkin kita masih seperti dalam tanda kutip, masih sebagai penjala manusia atau sebagai penjala ikan pun masih jijik. Kan tidak mungkin seorang penjala ikan jijik dengan amis atau tidak ada kesabaran atau tidak tahan badai hidup, tidak tahan badai pada saat melaut. Kebetulan saya tinggal di daerah pantai di kampung saya, NTT. Bagaimana kehidupan para nelayan itu hampir tiap hari karena saya juga sempat ikut untuk
mencari ikan. Dan itu biasanya kita memancing itu, kalau ikan yang banyak itu pada pagi hari. Juga harus ada apa namanya, eh, istilah di kampung kami atau haring, atau ada gunung di tengah laut. Nah, itu banyak ikan di situ, atau palung seperti itu. Dari gambaran tentang seorang nelayan itu memang tidak mudah. Tapi senantiasa seorang nelayan itu, karena saya tinggal di dekat kampung nelayan dan saya juga ikut mancing, jarang ada kata putus asa. Kalau seorang nelayan sudah bilang, oh tidak dapat ikan, oh tidak pernah ada satu kata pun dari seorang nelayan seperti itu. Mereka dengan senantiasa puasa, dengan sukacita turun. Walaupun tidak dapat ikan, tapi ada satu apa ya, satu kebahagiaan tersendiri pada saat kita di tengah laut, pada saat kita di tengah badai. Ada satu hal-hal cerita yang membawa kita, adrenalinnya itu bergerak seperti itu. Nah, ini gambaran soal nelayan karena saya di kampung saya di NTT dekat nelayan. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Mereka sudah ada dasar seperti itu. Sehingga pada waktu Yesus datang kepada mereka, Tuhan mau upgrade mereka lagi dalam kehidupan mereka. Martabat mereka Tuhan angkat. Status mereka Tuhan angkat. Bukan hanya dengan status Tuhan hadir di tengah-tengah mereka sebagai guru, sebagai rabi, sebagai nabi, atau sebagai orang yang terpandang yang memiliki ilmu keagamaan pada waktu itu. Tetapi Tuhan mengangkat mereka dengan cara merubah mereka dalam pola mereka. Bayangkan mereka yang tidak punya hidup dengan apa adanya, nelayan seperti biasa, tapi sejarah mencatat semua murid-murid itu rela untuk mati seperti Kristus. Derajatnya diangkat, pola hidupnya diubahkan, dan semua apa yang menjadi kerinduan murid-murid itu Tuhan penuhi. Apa yang penuhi? Kok semua apa yang mereka inginkan? Yaitu adalah kebebasan, ketenangan. Karena mereka dalam keadaan situasi pada waktu itu hilang harapan. Dijajah Romawi begitu keras. Terjadi penekanan. Bahkan mereka ada jarak dengan, istilah sekarang ya, hamba-hamba Tuhan, dengan ahli-ahli kitab. Ahli-ahli kitab hanya seperti saudara tetangga sebelah, hanya main-main ngutip satu ayat, oh kamu begini, kamu begitu, kamu begini, kamu begitu. Tidak seperti Kristus. Kristus datang dengan istilah saat ini menjemput bola untuk mengangkat mereka, merubah dan melatih mereka untuk menjala manusia atau menyampaikan kabar baik kepada semua umat. Mereka punya pikir, mungkin mereka punya kekuatan, kami sudah biasa menjala ikan, sudah biasa berlayar, punya apa namanya, punya pengalaman yang banyak, punya pengetahuan yang banyak tentang nelayan. Tapi pada saat menjala manusia, apa yang mereka dapatkan? Tidak seperti apa yang mereka siapkan dalam pikiran benak mereka. Tidak mudah. Tapi mereka tidak bisa pungkiri, ternyata di dalam memberitakan kabar baik, menjala manusia, bukan karena harus dengan pengetahuan yang banyak. Bukan hanya karena harus mereka punya pengalaman hidup yang banyak. Tetapi Tuhan menanamkan sesuatu yang benar buat mereka, yaitu penuh ketaatan dalam kasih, penuh kesetiaan dalam kasih. Itu yang akan membuat mereka
menjadi seorang, menjadi murid, menjadi pengikut Kristus yang handal, yang dimana dari 12 murid ini, dari orang-orang yang dipilih Tuhan ini, mereka bukan hanya merubah keluarga mereka, bukan merubah bangsa Yahudi saja, tapi mereka merubah dunia. Jadi kapasitas dan level yang Tuhan berikan bukan dari penjala ikan yang hidup dalam tidak bersih, hidup dalam hal-hal yang biasa. Tuhan mengangkat mereka. Seorang rabi turun menjemput mereka, mendidik mereka. Derajat diangkat. Inilah hal yang inti daripada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita semua ini berbeda. Sebagaimana Tuhan memilih mereka. Satu status kita semua manusia. Tapi dalam hal pemilihan Tuhan, pasti kita punya pengalaman berbeda di hadapan Tuhan. Tapi ingat, apa yang Tuhan nyatakan dalam tulisan Injil Markus ini, Dia mau membentuk kita. Dia mau mengangkat kita. Dia mau merubah kita. Bukan hanya menjadi bagian dalam kerajaan surga, tapi Dia mau mengutus kita. Dia mau menjadikan kita bagian dari misinya. Mau menjadikan kita menjadi orang-orang yang penting di muka bumi. Bukan orang-orang yang ecek-ecek, kata orang Medan. Tapi orang-orang yang penting untuk melakukan apa yang Tuhan. Kalau disuruh pilih saat ini, tiba Tuhan datang seperti Dia hadir di tengah-tengah murid-murid yang pertama Dia pilih. Kalau tawaran yang seperti itu ditawarkan dengan kalimat yang sama kepada kita, kira-kira seperti apa? Disuruh tinggalkan pekerjaan kita, usaha kita. Mungkin orang tua kita lagi sakit, anak kita lagi sakit, atau ada hal-hal yang masih menghambat. Kira-kira apakah kita mau ikut? Atau hanya suruh ikut jadi penjala manusia? Ini sabar dulu Tuhan, biasanya seperti itu. Karena saya masih urus ini, masih urus itu, mari ini nanti baru saya. Banyak hal-hal yang menghambat, bukan daripada Tuhan yang melihat, oh kamu harus spesifikasinya begini, CV-nya harus begini baru jadi penjala manusia. Tidak. Kita masuk dulu panggilan Dia. Dia yang mau. Tuhan tidak pakai CV. Tidak pakai suatu proposal atau apapun di hadapan Dia. Tapi Dia yang datang kepada kita dengan satu kalimat. Aku mau membentuk engkau. Ini kata yang penting. Dan juga di dalam ikutlah aku. Kalau dalam bahasa aslinya dibilang, diartikan dalam telek, yaitu ikut di belakang aku. Seperti kawanan ento atau kawanan domba. Ikut di belakang aku. Lihat apa yang aku lakukan. Ini yang Tuhan tanamkan dari awal. Jadi ada banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam ayat ini untuk kita pakai sebagai orang-orang yang telah dipilih Tuhan, orang-orang yang mau dibentuk Tuhan. Yaitu bagaimana awal itu sudah harus menjadi fondasi yang kuat kepada orang-orang yang kita dekati, orang-orang yang kita sampaikan tentang kabar baik, orang-orang yang Tuhan izinkan untuk kita temui. Lakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Kita hanya sering mengatakan, ikutlah Yesus. Benar. Tapi Tuhan mau mengajarkan teladan. Seperti Paulus berani menyatakan diri, ikutlah aku, cara hidup. Dan Paulus mengikuti apa yang Yesus katakan. Dia berani dengan jelas. Dengan perkataan itu, dia sedang mengajar kepada dirinya sendiri
dan juga mengajar kepada orang lain. Supaya dengan pernyataan itu orang akan memegang, orang akan lebih percaya, orang akan lebih melihat bahwa ini suatu kuasa atau suatu pengajaran yang benar dan menjadikan diri sebagai contoh, bukan melebihi daripada Kristus, tetapi suatu kepercayaan uh, kuasa daripada Tuhan itu berlaku kepada semua orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan seperti Paulus lakukan itu, contohilah teladan hidupku seperti hidup. Nah, ini hari-hari yang Tuhan ingatkan kepada kita. Mungkin itu ada beberapa hal yang skip dari kehidupan kita sebagai penjala manusia, sebagai orang-orang yang dibentuk oleh Tuhan. Mari kita diingatkan Tuhan saat ini kembali untuk berpegang, melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan saat dia memanggil, di saat dia hadir di tengah-tengah bangsa Israel atau situasi-situasi yang sangat mencekam. Nah, kita tahu bersama-sama situasi saat ini di dunia, bahkan Alkitab mengatakan akan lebih buruk daripada itu. Kita bukan hanya dijajah oleh bangsa kita yang ada kita tinggal saat ini, tapi kita sedang dijajah oleh dunia. Kita sedang diremukkan oleh dunia. Tapi Tuhan sudah mengatakan terlebih dahulu, aku tetap setia, tidak pernah meninggalkan engkau sampai zaman ini berkesudahan. Ya, selamat berbahagia untuk hari ini. Kita terus menjadi penjala manusia, beritakan Injil dengan setia, dengan kasih, sekalipun mungkin kita harus mengalami badai-badai hidup seperti seorang nelayan dan penjala ikan. Tapi ingat, Tuhan senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terbatas untuk menyampaikan segala harapan isi hatimu ya Tuhan. Yang percaya bahwa kuasa Roh Kudus daripadamu lah yang menolong setiap kami, sebagaimana kehadiran Engkau membawa perubahan demi perubahan, bukan hanya membawa sukacita kami untuk menjadi bagian dalam kerajaan, tapi bentuklah kami seturut rencanamu yang indah itu Tuhan. Berikanlah kami kekuatan dan hikmat saat badai yang harus kami lalui. Saat ada gesekan-gesekan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami pasrah dalam tangan-Mu. Sebagaimana murid-murid yang awal Engkau memanggil, mereka begitu dengan sigap meninggalkan apapun yang mereka kerjakan, mengikuti Engkau. Demikian kami. Mau berjanji di hadapan-Mu, pakailah sesuai kehendak-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman-Mu. Amin.